Baik, seperti yang Bapak sampaikan barusan, bahwa pada pertemuan kali ini materi kita berbeda dengan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa dan macam-macam keterampilan berbahasa. Nah, kita mulai dari keterampilan berbahasa dulu. Ada yang menyatakan bahwa keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk menyampaikan atau menerima informasi dari orang lain, baik informasi tersebut berupa tulisan atau berupa lisan. Itu adalah keterampilan berbahasa. Jadi keterampilan berbahasa itu pasti dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana kita menyampaikan informasi atau bagaimana kita menerima informasi dari kita, bagaimana kita menyampaikan informasi atau bagaimana kita menerima informasi dari orang lain, baik berbentuk lisan ataupun berbentuk tulisan, itu adalah keterampilan yang dimiliki seseorang. Nah, di sini para pemuka bahasa mengemukakan bahwa keterampilan berbahasa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keterampilan menyimak, yang kedua adalah keterampilan berbicara, yang ketiga adalah keterampilan menulis, kemudian yang keempat adalah keterampilan berbicara. Jadi kita lanjut pada keterampilan yang pertama, yaitu adalah tentang keterampilan menyimak. Nah, di sini ada yang mengatakan keterampilan menyimak adalah keterampilan yang paling sulit untuk dimiliki setiap orang. Karena keterampilan menyimak membutuhkan daya konsentrasi yang sangat tinggi. Ini keterampilan menyimak. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berbicara. Kita analogikan saja. Keterampilan berbicara ini sama dengan halnya keterampilan public speaking. Bagaimana kita berbicara di depan umum, lancar atau tidak, itu adalah keterampilan berbicara. Dan yang perlu digarisbawahi, keterampilan berbicara ini harus dilakoni secara berkala, yakni secara berulang-ulang. Karena keterampilan berbicara tidak dimiliki seorang yang hanya dilakukan satu kali untuk melakukan keterampilan tersebut. Jika kita sudah pengalaman atau dilakoni keterampilan berbicara ini berulang-ulang, maka keterampilan berbicara akan mudah didapatkan setiap orang. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang dimiliki setiap orang yang tidak mampu menyampaikan aspirasinya lewat perkataannya. Ini adalah keterampilan menulis. Banyak keterampilan menulis seperti halnya bisa menulis puisi, bisa menulis esai atau menulis artikel. Itu adalah keterampilan menulis. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan seseorang untuk menerima pesan yang ditulis oleh orang lain atau menerima informasi yang disampaikan orang lain itu melalui tulisan. Itu adalah keterampilan menulis, keterampilan yang akhir. Jadi perlu diingat oleh murid-muridku semuanya bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4. Kemudian keterampilan yang pertama keterampilan menyimak, berbicara, kemudian menulis dan membaca. Itu adalah keterampilan. Apakah keempat keterampilan ini ada hubungannya? Ada. Gitu. Seperti yang Bapak bilang bahwa antara keterampilan yang pertama, 2, 3, dan 4 ini memiliki hubungan. Seperti halnya keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis dengan keterampilan membaca, keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak, gitu. Ini hubungannya. Ketika kita berbicara, tentu keterampilan berbicara. Ketika orang lain berbicara, tentu kita menggunakan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dilakukan oleh setiap orang karena keterampilan ini membutuhkan daya konsentrasi yang sangat tinggi. Gitu. Kemudian keterampilan membaca dengan keterampilan menulis. Ketika kita banyak membaca, maka banyak kosakata yang akan kita serap. Tapi ketika kita tidak dapat menyampaikan keterampilan berbicara, maka kita dapat menyampaikan dengan keterampilan menulis. Itu adalah hubungan dari setiap keterampilan. Nah, makanya di sini apakah dari murid-muridku semuanya ada pertanyaan? Nah, baik. Pertanyaannya saya terima. Pertanyaan dari saudara Dinda.
yang menanyakan begini, bahwa keterampilan apakah seseorang bisa untuk mendapatkan 4 keterampilan sekaligus. Nah, jadi Bapak di sini hanya ingin menerangkan bahwa seseorang bisa saja mempunyai 4 keterampilan sekaligus, atau sebaliknya hanya mempunyai 1 keterampilan ataupun 2 keterampilan, alias tidak mempunyai 4 keterampilan sekaligus. Karena orang diciptakan berbeda. Misalkan di sini siapa yang mempunyai keterampilan berbicara, kemudian siapa yang paling banyak melakoni keterampilan menulis, kemudian siapa di sini yang suka dengan keterampilan menyimak. Itu pasti ada di setiap diri kalian. Jadi untuk menjawab pertanyaan saudara Dinda, di sini saya memilih jawaban dengan kata tergantung saja. Bisa saja seseorang mempunyai 4 keterampilan sekaligus, atau bisa saja seseorang hanya memiliki 1 keterampilan di antara 4 keterampilan tersebut. Kemudian cara menemukan keterampilan tersebut di dalam bakat kalian itu sangat mudah. Misalkan ketika kalian ingin mempunyai keterampilan berbicara, maka berbicaralah. Jangan pernah takut berbicara di depan umum. Public speaking kalian itu gunakan. Kesalahan pertama itu biasa, kesalahan kedua itu biasa. Karena kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih bisa. Maka cobalah untuk menemukan apa yang kalian inginkan, bakat apa yang kalian punya, keterampilan apa yang kalian punya, maka carilah. Nah, di sini Bapak memang sengaja tidak menjelaskan panjang lebar tentang materi keterampilan berbahasa. Bapak ingin mengetahui daya nalar Anda itu seperti apa, daya nalar murid-murid Bapak ini seperti apa. Jadi Bapak sampaikan tentang materi ini sekilas, kemudian Anda itu bagaimana nalar Anda itu bekerja. Nah, kemudian Bapak di sini ngasih tugas diskusi untuk kalian. Silakan bagi nanti beberapa kelompok, terserah koordinator kelas. Bagi sesuai absen juga tidak apa-apa. Tugasnya begini, bagaimana untuk menemukan keterampilan jika seandainya orangnya malas. Itu aja, mudah bukan? Mudah sekali. Tapi yang saya ingin terapkan di sini, bagaimana kalian berdiskusi dengan temannya, bagaimana Anda menerima pendapat temannya, dan bagaimana Anda menyampaikan pendapatnya sendiri di depan. Jadi kalian diskusi, hasil dari diskusi itu kalian presentasikan di depan, dan Bapak ingin mendengarkan itu. Baik, perlu diingat kembali bahwa Bapak telah menyampaikan apa itu keterampilan berbahasa dan 4 keterampilan berbahasa, diantaranya menyimak, berbicara, membaca, dan mendengarkan. Itu saja. Silakan dimulai diskusi, dan untuk koordinator kelas untuk mendiskusikan kelas ini. Bapak pasrahkan kepada koordinator kelas.